Fakta dong guys. Fakta guys. Jadi ya mungkin orang masih ragu gitu loh, pakai kondom bener-bener mencegah HIV nggak sih? Padahal faktanya itu adalah ya betul. Hai lovers, aku Dimas. Aku Anggi. Kembali lagi di video review asmaraku. Bukan review. Iya, aku game. lupa. Video apa ya namanya ya? Playlistnya ya. Video game. Balik lagi Trivia, di fun, bla bla bla. Pokoknya seputar kondom. video games. Nah, hari ini kita akan Tes Dimas Anggi. dikerjain seperti biasa. Ya, kita akan ngomongin soal mitos dan keluarin dong. Mitos dan fakta. atau fakta seputar kondom. Ada. Gitu. Jadi ini tadinya tuh panjang, ada tongkatnya. Cuma nama produsernya tuh kayak dipakai buat main game gitu loh. Kayak buat nepok-nepok gitu kan. Nakal emang produsernya itu. Sepatah dah gitu. Patah dah. Ketularan gua. Kampret. Malu. Sebelum kita ke mitos atau fakta yang Mitos pertama, atau faktanya. jangan lupa di sini. Untuk di subscribe dulu channel kita dan nyalain loncengnya jadi kalian gak ketinggalan video kita yang Yap. tayang tiap hari Rabu. Ya. Mitos atau fakta? Memakai 2 kondom akan lebih aman. Jawabannya adalah Terus pada mitos. mitos. Kenapa? Kita yang jelasin ya. Karena Kenapa Dimas? Anggi? Dia nanya dong, gue kenapa Dimas? Sebenarnya orang kan mungkin mikir pakai dua kondom itu lebih aman, soalnya kan ya kayak kalau lu belanja aja gitu pakai 2 kantong plastik tuh lebih aman, nggak jebol gitu. Padahal faktanya itu malah justru gak aman karena risiko robek, ya kan? Ya. Jelasin lebih lanjut. Kenapa bisa robek? Jadi kondom itu kan terbuatnya dari latex nih. Terus kalau kita misalkan pakai satu kondom terus dilapisi kondom lain, terusnya nanti penetrasi ke dalam vagina misalkan, itu kan nanti akan tergesek-gesek antara satu kondom dan kondom yang lain, dan itu tuh bisa menyebabkan nantinya malah robek dan malah itu bisa membahayakan dari bisa menularkan si penyakit menular seksual atau malah gagal untuk mencegah kehamilan gitu. Jadi sebaiknya gimana kan Gi? Sebenarnya nggak harus latex juga sih, Oh, iya, poliuretan juga. Pokoknya kalau 2 kondom itu kan ya bayangin aja misalnya dua-duanya tuh saling bergesekan gitu kan, pasti ada friction. Nah, friction itu apa ya? Friksi gesekan itu kan nanti bisa lama-lama tuh robek kayak gitu sih, gitu aja. Ya, jadi lebih baik pakai satu kondom aja, karena satu kondom itu juga tiap kondom tuh pasti udah melalui uji tes ketahanannya. Jadi ya pakai kondom tuh sama pakai lubrikan juga kalau misalnya kurang lubrikasi kayak gitu. Kayak gitu. Gitu deh. Jadi gunakan sesuai petunjuk yang disarankan. Iya, betul. Next. Dia menyerah. Bisa digunakan 8 jam sebelum berhubungan. Sebenarnya fakta. Cuman ya sebenarnya bisa dipakai 8 jam, cuman kalau menurutku sih bakal nggak nyaman. Soalnya gini, bedanya kondom wanita sama kondom pria. Kalau kondom pria itu kan dipakai ketika ereksi kan. Jadi kayak kalau misalnya 8 jam sebelum berhubungan ya penis kan belum berereksi, belum bisa dipakai kan. Sedangkan kalau wanita kan ya vaginanya ya tetap seperti itu, mau berhubungan ataupun sebelum gitu. Jadi mau dipakai 8 jam sebelum berhubungan pun bisa. Cuman kondom wanita itu kan ada di mulutnya ada heksagon, bentuknya heksagon gitu kan. Akan tidak nyaman sih karena dia akan stay di vagina seperti itu. Mungkin ya lu mau duduk, mau melakukan aktivitas akan tidak nyaman kayak gitu. Susah kencing gak sih? Ya, dan itu juga benar. Terusnya jeplak nggak sih di celana? Enggak sih. Enggak Sebenarnya saluran kencingnya beda sih Enggak, sama. maksudnya aku si heksagonnya bakal ngejeplak di celana nggak Ya sih? di celana bawah kan. Maksudnya bukan di belakang kan dia. Jeplak di celana di mana? Di depan. Heksagon. Kan gini ya. Kan di sini nih. Ya enggak dong, kan vagina bukan di sini. Vagina kan di sini. Iya, berarti ngeganjel doang. Ya gitu. Nggak tahu, nggak punya. Baik, oke. Nggak pernah lihat dia. Gitu. Jadi lebih baik sih pas lagi ini aja kali ya. Tapi sebenarnya ya itu fakta, kalau soalnya ada di instruksinya itu bisa digunakan. Oh iya. Gitu. Fakta Nih, guys.
mitos. Kenapa Kang Ki? Karena tidak sama. Karena kondom itu, kenapa dia yang jawab? Bentar dulu. Tadi gue yang jawab fakta ya, gue yang jelasin. Sekarang dia yang jawab, gue yang jelasin. Oh enggak? Kenapa Kang? Apa tadi? Mitos. Kenapa mitos? Karena sama halnya dengan pakaian aja sih. Maksudnya pasti si kondom pun ada ukurannya bermacam-macam, gak cuma satu ukuran. Jadi ada yang misalkan fit di satu orang kan belum tentu fit di lain orang. Jadi ukurannya beda. Dan mungkin kalau buat sekarang ini ukuran paling kecil 49 mm. Mungkin ya kan, meskipun kondom tuh bisa stretch ya sampai, kalau panjangnya sih bisa sampai 45 cm. Cuman kan diameter kan beda-beda tuh. Dan ya paling kecil itu ada 49 mm, terus gede itu juga 50-an, 56 itu pokoknya 56 tuh yang iya ya. Itu maksudnya untuk Asia lumayan besar, cuman kalau untuk yang 56 di luar tuh ada yang gede. Itu ada lagi yang gede atau yang XXL gitu. Jadi ukuran kondom itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tipe kondomnya. Iya. Itu kan? Iya betul. Enggak, dia ragu. Dia langsung kasih ke gue. Jawabannya adalah fakta. Fakta dong guys. Fakta guys. Jadi ya mungkin orang masih ragu gitu loh, pakai kondom bener-bener mencegah HIV nggak sih? Padahal faktanya itu adalah ya betul. Terutama kondom yang jenisnya itu latex dan polyurethane. Sebenarnya ada tuh tipe satu lagi yang lambskin, kan ada latex, polyurethane, terus ada satu lambskin. Nah, lambskin itu dari usus kambing yang dia lebih natural. Dia bisa mencegah kehamilan, cuman dia tidak bisa mencegah, kurang efektif untuk mencegah HIV sama penyakit menular seksual karena dia masih ada pori-porinya si lambskin itu. Iya. Gitu. Higienis nggak tuh? Higienis sih, kan itunya kan dari di pabrik juga kan dipakainya. Terus kalau kondom untuk mencegah HIV itu malah bisa efektif sih, cukup efektif gitu. Kalau pemakaiannya benar. Tunggu. Gitu. Kalau yang lambskin bisa mencegah kehamilan tapi belum tentu mencegah HIV karena ada pori-porinya gitu. Karena kalau virus itu lebih kalau sperma itu nggak bisa tembus, cuman kalau virus itu tuh masih bisa tembus gitu. Oke. Tergantung. Mitos lah. Karena mahal murah suatu produk itu adalah relatif. Relatif. Tapi untuk cari harga termurah bisa cek aja di aplikasinya Asmaraku. Iya. Asmaraku.com bisa di sort by price. Masa kondom harga 5 ribuan kalian nggak bisa beli? Dan nggak berarti yang murah itu yang kualitasnya jelek. Gitu. Karena setiap kondom tuh pasti udah diuji lah di pabriknya masing-masing gitu. Udah diuji ketahanannya gitu. Kebanyakan juga udah lulus ISO. Jadi kondom mahal itu fix mitos. Ya nggak ada alasan kalian nggak pakai kondom karena mahal bla bla bla. Mahalan mana lo sama ke rumah sakit? Tuh dia ngangguk doang kerjanya. Iya. Kalau kalian ke klinik harus tes penyakit menular seksual minimal 200.000. Kalau yang dicek. Iya. Ini kan mencegah. Goceng. Mitos. Alergi kondom. Fakta. Ini kayak tengah-tengah gitu loh, fakta mitos. Soalnya, iya. Aku tahu kenapa. Ada sih, kenapa? Ayo tadi lo udah bilang tahu kenapa. Ayo kenapa? Fakta. Kenapa fakta? Karena pasti setiap orang punya indikasi alergi terhadap sesuatu gitu kan. Tapi kenapa dibilang mitos juga? Dari sesuatu itu pasti ada ada di otak nggak bisa ngomongnya. Di sesuatu itu pasti ada jalan lain gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak contoh aja gitu, kalau anak kecil
alergi susu sapi bisa minum susu kedelai. Nah, kalau kalian alergi kondom latex bisa menggunakan jenis kondom lain, misalkan polyurethane atau mungkin yang tadi itu yang lambskin, walaupun agak susah dicari. Begitu kan? Iya, itu solusi terakhirnya sih. Cuman yang mitos faktanya itu kenapa tengah-tengah sebenarnya. Kenapa tengah-tengah kan tadi bilang orang bisa alergi kondom. Ya sebenarnya bisa alergi kondom, cuman bukan kondomnya, tapi bahan si lateksnya itu, bukan kondomnya gitu. Nah, untuk cara mengatasinya gimana? Tadi kayak yang Dimas bilang. Jadi mungkin ngeditnya jawaban aku dulu baru jawaban dia. Iya. Enggak. Jadi gitu. Karena alerginya itu bukan alergi kondom. Jadi misalnya kayak sekali berhubungan terus ternyata alergi nih, nggak mau pakai kondom lagi, itu bukan alasannya, bukan karena kalian alergi kondom, tapi mungkin alergi latex. Jadi dicoba pakai kondom yang bahannya polyurethane atau lambskin gitu. Untuk polyurethane juga harganya nggak jauh beda kok sama latex. Bisa. Berarti ada ya orang yang alergi polyurethane harus pakainya latex gitu, ada juga pasti berarti ya? Ya mungkin ada. Tapi kebanyakan sih orang alergi latex gitu. Dan kayak nggak jauh beda juga harganya, bisa dicek aja di Asmaraku, kita punya beberapa bahan polyurethane kondom gitu. Alergi latex. Jadi kita pinter ya. Berarti kita benar. Ini nggak ada sih. Nggak ada sih. Kalau kita ada salah, bisa kalian menyangkal di komen aja guys. Iya, kayak emang gue alergi kondom kok gitu. Jadi segitu dulu mitos atau fakta kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan lain yang antara itu mitos atau fakta atau mungkin pertanyaan yang lebih umum, kalian bisa komen aja di bawah di kolom komentar, atau enggak langsung DM aja di Instagram kita di @asmaraku_id. Atau kita mau main-mainan mitos fakta di bawah di kolom komentar juga boleh. Boleh. Nanti dibalas oleh Kang. Enggak. Ya, nanti dibalas oleh Asmaraku. Aku pakai akun Asmaraku. Misalnya mitos fakta apapun deh. Kayak misalnya pacaran sama gadun tuh asik gitu, mitos atau fakta gitu, kita bisa jawab. Sotoy. Ya udah, jangan lupa video ini buat di like udah. Belum. Di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kita di Android dan di iOS. Yaitu di search aja Asmaraku Mobile. Ya. Asmaraku Mobile. Follow juga Instagram kita di asmaraku_id. Gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ngapain kita? Mau ngapain? Tebak dong. Kan tadi udah dibilangin. Sebelum itu. Oh iya.